Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita mau bercerita cerita legenda atau enggak? Wah, kayaknya cerita rakyat. Oh iya, judulnya Timun Mas. Mau dengar enggak? Yuk kita dengarkan. Check it out. Pada pagi hari yang cerah, Mbok Sini pergi ke suatu tempat yang terdapat pancuran air. Lalu ia mengisi kendinya. Setelah kendinya penuh, Mbok Sini pulang ke rumahnya yang berada di balik bukit. Memang saat ini Mbok Sini hidup sebatang kara. Suaminya telah lama meninggal dunia dan tidak dikarunia anak. Mbok Sini sangat menginginkan seorang anak agar bisa menemaninya dan membantunya. Mbok Sini sangat menginginkan anak. Setiap hari Mbok Sini berdoa kepada Tuhan agar bisa mendapatkan seorang anak. Hingga suatu hari ia sedang berdoa, tiba-tiba di depan rumahnya lewatlah raksasa dan mendengar doa Mbok Sini. "Hai kamu," kata suara menggelegar. Mbok Sini yang terkejut mendengar suara itu langsung keluar. "Ada apa dan siapa kamu?" tanya Mbok Sini dengan tangan gemetar ketakutan. "Aku raksasa. Aku mendengar kamu ingin sekali mempunyai anak." Mbok Sini menjawab, "Ya, aku memang ingin sekali punya anak." Raksasa berkata dengan lantang, "Aku bisa memberikanmu seorang anak, tapi dengan satu syarat. Kamu mau?" Mbok Sini dengan hati yang bimbang akhirnya mengiyakan perkataan raksasa dan bertanya, "Apa persyaratan yang kamu mau?" "Syaratnya adalah aku akan memakan anak itu ketika usianya 16 tahun. Kamu harus mempersiapkannya," kata raksasa dengan suara kencang sambil tertawa. Lalu Mbok Sini berkata, "Ya, aku siap dengan persyaratan yang kamu berikan." "Oke, kalau begitu ambil biji ketimun ini. Kamu tanam di rumahmu. Tunggu 2 minggu. Akan tumbuh ketimun. Lalu kau ambil ketimun yang ukurannya paling besar dan berwarna emas. Di dalamnya ada seorang bayi yang bisa kau rawat." Kata raksasa sambil memberikan biji ketimun. Setelah menanam dan menunggu kurang lebih 2 minggu, tumbuhlah ketimun dengan jumlah yang sangat banyak dan salah satunya berukuran besar dan berwarna emas. Lalu Mbok Sini mengambil dan masukkannya ke dalam rumah. Dengan sangat hati-hati Mbok Sini membelah ketimun itu dan ternyata ada seorang anak bayi perempuan yang sangat ia inginkan. Karena dia bayi yang terlahir dari timun berwarna emas, lalu Mbok Sini memberi namanya Timun Mas. Timun Mas memang menjadi seorang anak yang Mbok Sini dambakan. Ia sangat rajin dan selalu membantu Mbok Sini. Hingga kini usianya 16 tahun dan Mbok Sini takut kehilangan anaknya. Karena di perjanjiannya dengan raksasa bahwa anak itu akan dijadikan santapan yang lezat ketika usianya 16 tahun. Mbok Sini selalu memikirkan hal itu dan benar-benar takut kalau anaknya akan menjadi tumbal. Suatu malam Mbok Sini bermimpi bertemu dengan petapa. Keesokan harinya Mbok Sini pamit pergi menemui petapa. Mbok Sini bertemu dengan petapa berwajah cerah dan diberikannya 4 bungkusan yang masing-masing bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. "Ini bisa menyelamatkan anakmu dari ancaman raksasa. Jadi gunakan ini dengan sebaik-baiknya," ucap petapa itu. Hingga suatu hari itu tiba. Raksasa datang menemui Mbok Sini. "Hai Mbok Sini, aku datang untuk menagih janjimu dan aku akan memakan anak itu," kata raksasa. Di dalam rumah Mbok Sini mendengar suara raksasa langsung menyuruh Timun Mas pergi melewati pintu belakang.
Setelah itu Mbok Sirni menemui raksasa. "Cepat berikan anak itu padaku karena aku sudah sangat lapar dan ingin memakan anak itu," kata raksasa sambil memegang perutnya yang sudah sangat lapar. Mbok Sirni menolaknya sehingga membuat raksasa sangat marah. Ketika ingin menghancurkan rumah Mbok Sirni, dari kejauhan teriaklah Timun Mas dan berkata, "Hei raksasa berwajah hijau, aku di sini dan tangkap aku jika kau bisa." Tanpa basa-basi, raksasa langsung mengejar Timun Mas yang akan menjadi santapan. Raksasa berlari mengejar Timun Mas dan raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil biji ketimun dari kantungnya. Ditaburkannya ke arah raksasa. Seperti itu berubah menjadi hutan ketimun. Karena raksasa lapar, maka raksasa memakan semua ketimun itu dengan lahap. Karena terlalu banyak makan, raksasa pun tertidur. Tapi tidak lama kemudian, raksasa terbangun lagi dan mengejar Timun Mas. Timun Mas mulai melihat raksasa berlari menujunya, maka segera berlari pula dengan sekuat tenaga. Ketika raksasa semakin dekat, Timun Mas mengambil jarum dan ditaburkannya ke arah raksasa. Kemudian berubah menjadi pohon bambu yang sangat lebat. Rantingnya berduri dan tajam. Raksasa terperangkap dan berteriak kesakitan. Timun Mas berlari lagi. Dengan rasa yang sangat lelah, ia pun berhenti sejenak dan tiba-tiba raksasa sudah mendekat ke arah Timun Mas. Dan Timun Mas menebarkan garam dari kantungnya ke arah raksasa. Tiba-tiba sebuah lautan yang luas pun terhampar. Raksasa berenang dengan susah payah dan akhirnya berhasil. Dan dia langsung mengejar Timun Mas lagi. Timun Mas yang sudah sangat kelelahan melihat raksasa yang sudah di dekatnya dan hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan juga. Ia pun akhirnya melempar senjata terakhirnya, yaitu segenggam terasi. Lagi-lagi keajaiban terjadi, yaitu sebuah danau lumpur luas terhampar. Raksasa terjerembab dan danau lumpur itu pun menariknya. Akhirnya tenggelamlah raksasa itu. Dan Timun Mas selamat dan kembali ke Mbok Sirni. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita Bu Eva, yaitu cerita rakyat dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Ambil kesimpulan, hendaknya kita meminta segala sesuatu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar tidak terjadi seperti Mbok Sirni. Nah, akhirnya Mbok Sirni sadar bahwa perbuatan yang tadi itu salah. Dia akhirnya tidak akan melakukan seperti itu lagi. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.